Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pangistika, INPM 23095, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas B. Baiklah, saya akan membahas tentang struktur pasar. Pasar terbagi atas 4. Yang pertama, pasar bersaing sempurna. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopoli. Yang keempat, pasar monopolistik. Pasar bersaing sempurna. Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar bersaing sempurna: yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang ketiga, informasi pasar tersedia secara sempurna. 4. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Hitungan maksimum. Dalam pasar bersaing sempurna, perusahaan-perusahaan merupakan price taker, artinya mereka tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Mereka tidak dapat memengaruhi harga pasar. Harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran secara keseluruhan. Untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan dalam pasar bersaing sempurna harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama, memproduksi pada tingkat output di mana harga sama dengan biaya marginal P sama dengan MC. Pada titik ini, perusahaan memaksimalkan laba per unit. Yang kedua, memproduksi pada tingkat output di mana biaya marginal sama dengan penerimaan marginal MC sama dengan MR. Pada titik ini, perusahaan memaksimalkan total laba. Titik keseimbangan perusahaan akan terjadi pada perpotongan antara kurva biaya marginal MC dan kurva permintaan pasar atau harga atau P. Perusahaan akan memproduksi pada tingkat output di mana P sama dengan MC dan MC sama dengan MR. Keuntungan maksimum diperoleh dengan memengaruhi total biaya TC dari total penerimaan TR. Secara matematis, laba maksimum dapat dinyatakan sebagai laba maksimum sama dengan TR dikurang TC sama dengan Pi kali Q dikurang TC, di mana P sama dengan harga, Q sama dengan kuantitas output, TC sama dengan total biaya. Jadi, perusahaan dalam pasar bersaing sempurna akan mencapai keuntungan maksimum dengan memproduksi pada tingkat output di mana P sama dengan MC dan MC sama dengan MR. Selanjutnya, kekuatan pasar bersaing sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Artinya, dalam pasar bersaing sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli yang kecil-kecil sehingga tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Ini membuat pasar menjadi efisien. Yang kedua, barang homogen. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar bersaing sempurna adalah barang yang homogen atau identik sehingga pembeli tidak dapat membedakan produk satu penjual dengan penjual lainnya. Ketiga, informasi sempurna. Dalam pasar bersaing sempurna, pembeli dan penjual memiliki informasi yang lengkap mengenai harga dan kualitas barang di pasar. Ini membuat mereka dapat membuat keputusan yang rasional. Keempat, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat bergerak bebas keluar masuk pasar dengan mudah. Nah, ini memastikan tidak ada hambatan dalam memproduksi barang. Yang kelima, tidak ada intervensi pemerintah. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar bersaing sempurna, sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan adanya kekuatan-kekuatan ini, pasar bersaing sempurna dapat mencapai efisien ekonomi yang optimal, di mana jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan diferensi konsumen. Selanjutnya, skala ekonomi tidak optimal. Karena ukuran perusahaan yang kecil, maka perusahaan tidak dapat mencapai skala ekonomi yang optimal. Hal ini dapat membatasi efisiensi produk. Selanjutnya, kurangnya diferensi produk. Karena produk yang homogen, perusahaan tidak dapat melakukan diferensi produk untuk menarik konsumen. Hal ini dapat membatasi pilihan konsumen.
Selanjutnya, kurangnya layanan pelanggan. Dengan persaingan ketat, perusahaan cenderung berfokus pada harga rendah dan kurang memperhatikan layanan pelanggan yang baik. Meskipun pasar pesaing sempurna tidak mencapai efisiensi ekonomi, namun kelemahan-kelemahan di atas dapat menjadi pertimbangan penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang mengendalikan penawaran barang atau jasa tertentu dan tidak ada barang atau jasa pengganti yang dekat. Selanjutnya, karakteristik pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli ini ada terbagi 5. Yang pertama, satu penjual atau produsen. Hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan menjual barang atau jasa tertentu di pasar. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Tidak ada barang atau jasa lain yang dapat secara dekat mengganti barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, penghalang masuk. Terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar seperti lisensi, hak paten, atau penguasa sumber daya penting. Yang keempat, penentu harga. Sebagai satu-satunya penjual, perusahaan monopoli dapat menentukan harga jual produknya. Yang kelima, laba maksimal. Perusahaan monopoli akan menetapkan harga yang memaksimalkan laba. Tidak seperti pasar pesaing sempurna yang menetapkan harga pada biaya marginal. Selanjutnya, penyebab terjadinya monopoli. 1. Penguasa sumber daya kunci. Kedua, hambatan masuk. Yang ketiga, merger dan akuisisi. Yang keempat, intervensi pemerintah. Diskriminasi harga atau price discrimination. Diskriminasi harga adalah praktik seorang penjual dan menjual barang atau jasa dengan harga yang berbeda-beda kepada konsumen yang berbeda meskipun biaya produksinya sama. Selanjutnya pengaturan monopoli atau monopoly regulation. Yang pertama, larangan praktik monopoli. Pemerintah melarang perusahaan dari melakukan merger, akuisisi, atau tindakan lain yang dapat menghambat persaingan. Contoh, undang-undang anti-monopoli di berbagai negara. Seterusnya, menetapkan harga atau price regulation. Pemerintah menetapkan harga maksimum price ceiling atau harga minimum price floor untuk mencegah monopoli menetapkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contoh, penetapan tarif listrik atau air oleh pemerintah. Selanjutnya, pembatasan produksi. Pembatasan produksi, pemerintah mewajibkan perusahaan monopoli untuk memproduksi output minimum agar tidak terjadi kelangkaan pasokan. Contoh, kuota produksi untuk industri tertentu, pengawasan merger dan akuisisi. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai sebagian besar pangsa. Baik, selanjutnya karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli ini terdiri dari 5. Yang pertama, sedikit penjual atau few sellers. Sedikit penjual. Pasar oligopoli hanya memiliki beberapa penjual atau produsen yang mendominasi pasar. Jumlah perusahaan yang operasi di pasar ini relatif sedikit, biasanya 2-10 perusahaan besar. Yang kedua, barang homogen atau diferensi produk. Produk yang dijual oleh masing-masing perusahaan dapat terdiferensiasi berbeda atau homogen sama. 3. Saling ketergantungan. Keputusan harga dan produksi satu perusahaan akan sangat mempengaruhi perusahaan lain di pasar. Perusahaan harus memperhatikan tindakan dan reaksi pesaing. Yang keempat, penghalang masuk yang tinggi. Terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar. Selanjutnya, hambatan masuk industri oligopoli. Industri oligopoli adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Beberapa hambatan utama yang membuat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri oligopoli antara lain yang pertama, skala ekonomis. Perusahaan-perusahaan besar dalam industri oligopoli telah mencapai skala produksi yang efisien
sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dengan biaya yang lebih rendah. Contoh, industri semen di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar seperti Semen Indonesia, Indosemen, dan Holcim. Biaya investasi yang tinggi untuk membangun pabrik semen baru menjadi hambatan bagi pendatang baru. Yang kedua, kebutuhan modal yang besar. Yang ketiga, akses ke saluran distribusi. Perusahaan-perusahaan besar telah menjalin kerjasama erat dengan saluran distribusi utama, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk memperoleh akses yang sama. Contoh industri semen di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar telah menjalin kemitraan dengan distributor besar dan toko bahan bangunan, sehingga pendatang baru sulit untuk mendistribusikan produknya. Yang keempat, teknologi dan hak paten. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Jenis oligopoli. 1. Oligopoli murni. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi. Yang ketiga, oligopoli pemimpin harga. Yang keempat, oligopoli kolusi. Yang kelima, oligopoli kompetitif. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar yang memiliki karakteristik di antara pasar pesaing sempurna dan pasar monopoli. Asumsi pasar pesaing monopolistik. 1. Banyak penjual. Kedua, produk terdiferensiasi. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna. Kelima, tujuan maksimalkan laba. Keenam, faktor produksi mobil. Selanjutnya, karakteristik monopolistik. 1. Banyak penjual. 2. Produk terunifikasi. Yang ketiga, kekuatan pasar terbatas. Keempat, persaingan harga. Kelima, hambatan masuk sedang. Keenam, laba di atas normal dalam jangka pendek. Selanjutnya, kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, inovasi dan variasi produk. Karena monopolis memiliki kontrol atas pasar, mereka memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan investasi dalam riset dan pengembangan guna menciptakan produk-produk baru dan inovatif. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua, ekonomi skala. Maksudnya tuh dalam pasar monopolistik, produsen dapat mencapai skala ekonomis yang lebih besar karena hanya ada satu penyediaan produk. Hal ini dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah per unit yang dapat ditransfer ke konsumen melalui harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pemasaran yang lebih efektif. Yang keempat, layanan yang lebih baik. Selanjutnya, kekurangan dari pasar monopolistik. 1. Harga yang lebih tinggi. Karena tidak ada persaingan, perusahaan monopoli dapat mengatur harga sesuai keinginan tanpa khawatir akan kehilangan pelanggan. Konsumen tidak memiliki pilihan selain membayar harga yang ditetapkan perusahaan monopoli. Yang kedua, efisiensi yang rendah. Tanpa tekanan persaingan, perusahaan monopoli cenderung kurang insentif untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan harga yang lebih tinggi untuk konsumen. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Perusahaan monopoli memiliki sedikit insentif dan berinovasi dan mengembangkan produk baru. Konsumen tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan produk baru. Keempat, pembatasan pemilihan konsumen. Kelima, potensi penyalahgunaan kekuatan pasar. Baik, hanya itu pembahasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.